Johnson adalah sahabat saya yang saya kenal sejak 23 tahun yang lalu. Dia dari Iceland. Si Robinson orangnya aktif. Dia latihan karate, berburu. Dan dia bekerja di sebuah perusahaan internasional yang ada di Jakarta sebagai direktur di sana. Kami memang dua kepribadian yang berbeda. Johnson adalah orang kota, sangat orang kota. Dia hidup di kota metropolitan. Kalau weekend, saya suka ke mall, hangout di mall. Dia malah ke hutan. Dia suka tidur di hutan, di atas pohon, berburu di hutan, makan apa yang dia dapat di hutan. Kadang-kadang saya suka bilang, cukup kasih dia pisau, suruh ke hutan, tinggalin dia di situ 1 minggu, dia tetap akan bisa hidup di situ, gitu. Tidak susah. Saya melihat kontras di antara kepribadian kami ini sebagai sesuatu yang mungkin menarik. Saya penasaran lihat bagaimana sih sebenarnya kalau saya ikut ke dunia dia, gitu. Dan bagaimana dia sebagai guide saya lewat dunia dia ini, gitu. Jadi, let's see how it goes. Saya akan mengajak dia untuk melihat bagian lain dari Indonesia dalam Johnson and Robinson Journey untuk Indonesia. Iya, gue cuma mau tambahin untuk bapak-bapak dan ibu. Bapak-bapak. Iya, terima kasih kalian untuk datang pagi ini karena ya saya tahu kalian masing-masing semua harus masuk kantor juga kan. JRJ, go! Hari ini kami tiba di Yogyakarta. Sehari sebelumnya kami memulai perjalanan dari Jakarta. Di Yogyakarta, kami akan menjemput 2 orang sahabat yang akan bergabung dalam perjalanan ini. Oh, kita jemput si Sarah sama Angel. Ini keempat kali saya ke Indonesia. Dulu kenal sama si Johnson, terus kenalin sama si Robinson 3 tahun yang lalu. Mereka udah bikin showing ini, pengen ikut, pengen ada pengalaman ini juga, coba sesuatu yang baru. Awalnya emang temenan sama Johnson sama Bang Robin juga. Terus mereka ngajakin aku jalan-jalan bareng mereka. Mana dia? Oh, itu mereka tuh. Tuh. Oh, itu dia. Yuk, barangnya, tasnya. Perjalanan kami kali ini mengiringi kami menuju Purwodadi, sebuah desa di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Sederhana dan bersahaja adalah kata yang menggambarkan desa Purwodadi. Masyarakatnya hidup rukun berkebun dan berternak. Di desa ini, kami berencana mengunjungi salah satu sekolah dasar untuk berbagi edukasi kesehatan tentang cuci tangan. Ini Om Robin, Om Robinson, dipanggilnya Om Robin aja nggak apa-apa. Oke? Ada Om Johnson namanya. Om Johnson, dipanggil Om John aja, nggak apa-apa, ya. Nah, tante ini ibu dokter, Dokter Angel. Tante yang satu lagi, Tante Sarah. Kalau ada yang bandel, bawa suntikan loh dia. Sekolah dasar ini sudah ada sejak tahun 2006. Sekolah dasar Purwodadi ini hanya terdiri dari 37 siswa yang menyebar dari kelas 1 sampai kelas 6.
Tadi saya bicara dengan guru kepalanya. Ternyata mereka itu kayak semacam relawan, inisiatif sendiri, ngebangun desanya, sekolahnya, membangun sekolahnya sendiri gitu. Ya cukup melihat bagaimana mereka, niatan mereka untuk mendidik adik-adik ini. Tolong berbaris di sini. Ayo. Sama perempuan juga ikut. Ayo. Karena Purwodadi termasuk dalam kategori desa tertinggal, murid-murid ini belajar dari guru-guru honor yang didatangkan dari luar desa. Kita tim apa? Singa. Oke, kita tim macan. Misi kami mendatangi anak-anak ini untuk berbagi edukasi kesehatan tentang cara mencuci tangan. Sebelum itu, kami semua melakukan beberapa permainan. Ya, kita ke STN Muhammadiyah Purwodadi, di mana kita ketemu 32 anak yang sangat ramah, dan kita main beberapa game sama mereka. Kita main bola. Halo semuanya, adik-adik. Tadi seru mainnya. Inilah saatnya bagi kami untuk menyelesaikan misi. Sarah dan Angel memberikan edukasi kesehatan tentang cuci tangan. Ayo coba dilihat. Harus pakai sabun ya kumannya. Sabun ini buat matiin kumannya ya. Oke. Caranya gimana, Tante Sarah? Kebetulan, Sarah sedang menyelesaikan S2 kedokteran di Denmark. Habis itu ambil sabun. Caranya kan sederhana, tapi yang penting itu belajar caranya yang benar. Kebetulan kesempatan itu kita gunakan juga untuk memberikan edukasi, bukan penyuluhan sih, lebih tepatnya lebih ke arah edukasi buat bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar gitu. Karena kan anak-anak ini kan mereka lebih sering main-main di tanah kotor kayak gitu-gitu. Sini dulu tangannya. Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang banyak kuman. Iya, kalau kuman. Bagi kami, bermain dan berbagi kepada anak-anak adalah pengalaman yang luar biasa. Jadi kita cukup senang lihat antusiasnya anak-anak di sini untuk belajar, untuk kenalan sama kita gitu. Jadi kita pergi dari sini dengan ya memori yang good memories lah. Keindahan Purwodadi tidak hanya tersembunyi di balik perbukitan, tetapi juga pesisir pantainya. Salah satunya, ya Pantai Siung ini. Ya bro, gue besok cari penginapan. Hah? Ya penginapan gitu, nggak usah tidur di tenda gitu. Loh, bukannya lu ini sekarang di hotel, di penginapan. Kan basah itu kasur gue. Keringatan soalnya, panas. Gue mandi dulu ya. Yo. Maklum nggak pakai baju. Malam ini kami memutuskan untuk beristirahat di Pantai Siung. Inilah pesona keindahan Pantai Siung. Bentang alam batu karang. Batuan di Pantai Siung ini terdiri dari batuan gunung api dan gamping. Diperkirakan batuan di sini berumur lebih dari 40 juta tahun. Sayangnya, kami tidak bisa berlama-lama di Pantai Siung ini karena kami harus melanjutkan perjalanan kami. Langit udah mendung banget, jadi jelas mau hujan. Kita harus buru-buru packing. Dari Purwodadi, kami melanjutkan perjalanan menuju Giri Harjo.
Giri Harjo terletak di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Kecamatan Panggang terkenal dengan goa-goa kelelawar. Itu mau ngapain sih? Makan siang. Di sini enak, cukup recommended tuh. Cukup recommended. Untuk makan Batman. Makan Batman. Makan Batman. Apaan sih? Serius? Di sini kami mendatangi restoran yang tidak akan pernah kelelawar. terbayangkan oleh Johnson. Ibu Sukarwanti, beliau sudah menjual kelelawar sejak tahun 1975. Warung ini adalah warisan turun-temurun dari keluarga. Kelelawar yang dimasak Bu Wanti adalah codot atau kelelawar pemakan buah. Ini bawang merah, bawang putih, cabai aja udah. Iya, ada bawang putih, nanti dikasih itu, terus dikasih kuah. Kumisnya aja masih ada tuh, lihat, perhatiin ya. Bu Wanti membeli kelelawar ini dari pemburu di Gua Nampu, Desa Giriwungu, Kecamatan Panggang. Resep codot Bu Wanti yang terkenal adalah baceman codot. Beberapa pelanggan juga ada yang minta disediakan codot rebus dan goreng. Aduh, gigit. Aduh, lihat itu dia. Lihat tuh. Kepalanya dimakan. Kayak anjing kecil gitu loh. Kita masih lihat ini bentuk ototnya gitu. Giginya nggak ada kayak gini dia. Ada sih makanan tradisional, kita makan kepala binatang, ya itu kayak ada kepala kambing yang dimakan. Tapi saya juga nggak makan itu. Cuma mau yang simple aja. Dagingnya itu lembut, empuk sebenarnya. Dia cukup. Tadi saya pikir agak berserat atau gimana gitu, enggak. Ini kayak burung. Bahkan burung dara pun lebih enak. lebih berserat dari ini, lebih kasar dari ini. Ini lebih soft, lebih. Setiap hari, Bu Wanti harus menyediakan sekitar 50-100 ekor codot untuk memenuhi permintaan pelanggan. Karena di sini, codot diyakini berkhasiat untuk pengobatan. Misalnya, mengobati penyakit asma, asam urat, dan gula. Awalnya aku pikir kayak yang masakan Manado ya, yang paniki itu, tapi ternyata wujudnya agak sedikit berbeda. Kalau paniki kan nggak kelihatan bentuknya, kalau ini kelihatan lumayan, agak menyeramkan mukanya. Tapi kata ibunya, yang paling sehat dari ini hatinya ya Bu ya? Iya. Katanya menurut kepercayaan orang sini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bu Wanti pamit ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Apa namanya, sudah nyobain masakan Bu Wanti. Iya. Ini akan sangat berkesan buat kami. Pertama kali juga buat teman-teman di sini nyobain masakan kelelawarnya. Iya. Makasih ya Bu, makasih. Meskipun Johnson dan Sarah tidak mencoba baceman kelelawar, tetapi kami senang bisa menyisipkan cerita unik tentang Bu Wanti si penjual codot. Kami bertolak menuju hutan Mangunan di Kabupaten Bantul. Di sini kami akan off-road bersama teman-teman dari komunitas Double Cabin Indonesia, chapter Yogyakarta. Waduh, sudah kebetulan kita udah standby Semua ya, semuanya. Kita udah nunggu, kita tinggal rolling aja. Kita jalan. Gimana, langsung aja? Apa, gimana aturan mainnya di sini, caranya gimana gitu. Yang pasti awal pasti kita kesiapan di kendaraan ya, banyak spek dan mungkin peralatan juga untuk rescue, untuk recovery
kitnya itu kita harus siap karena kita tidak tahu medan yang kita lalui itu seperti apa, dan lebih ke arah mungkin juga mentalitas kita sebagai off-roader itu harus menghargai alam, menjaga juga apa yang nanti kita lewatin jangan sampai merusak. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang memang di situ sebisa mungkin kita fun, kita lewati area yang kita pakai untuk off-road, tapi jangan ngacak-ngacak. Hutan Mangunan sering dijadikan tempat untuk off-road. Pemandangan dari jalan puncak bukit menjadi permulaan jalur off-road yang kami lalui. Wih, curang banget nih. Mobil merah, gua pakai mobil bawah, bikin perhatiin aja gua pakai. Satu mobil yang turun, satu-satu. Oh, putih, kanan, putih. Enggak, ini curang banget nih, Bo. Bisa nggak? Bisa. Selamat turun. Dari sana tadi harusnya kurang ini. Ya udah nggak apa-apa, lu ajar deh. Empat H kan? 4L, lu pakai 4L. Harus perhatikan medan, di mana kita harus belok menekuk setir, di mana kita harus meluruskan. Pengemudi itu harus bisa merasakan ban depan jaraknya seberapa dari pengemudi, ban belakang jaraknya seberapa dari pengemudi. Itu penting sekali dalam off-road. Winching ke atas saja, mundur lagi. Dalam perjalanan off-road ini, mobil putih sempat mengalami terjebak di lumpur, sehingga kami harus melakukan evakuasi. Sehingga kami harus menggunakan sand ladder dan penarik kendaraan atau biasa disebut winching. Akhirnya mobil putih berhasil kami evakuasi dan kami melanjutkan perjalanan. Ada yang gue bisa bantu nggak? Ini Pak, enteng, terlalu ringan buat lu. Oh, terlalu ringan ya? Ya. Kalau butuh profesional, panggil gua ya. Ya. Pas. Di Johnson udah selesai baru dia datang. Oh, bisa dibantu nggak? Bisa apa? Gua perlu apa gimana gitu? Perhatiin deh, perhatiin. Kalau lagi susah dia duduk, nanti dia lihat. Oh, pasti mereka bisa. Dia pasti pikir gitu. Pasti mereka bisa. Mereka profesional. Oke, udah bisa. Dia duduk diam. Namun setelah itu, kami bertemu dengan rintangan selanjutnya yang harus kami taklukkan. Ini masalahnya ketinggian keterjalannya lumayan tinggi, terus menikung. Banyakan orang akan sudah keluarin tenaga power sampai ke sini, waktu di tikungan dengan resiko yang kayak begini, mereka sudah kehabisan tenaga di tengah jalan. Nah, kalau nggak licin, nggak masalah. Masalahnya ini sekarang hujan besar, licin, jadi hampir mustahil kalau tanpa winching. Tanpa diderek itu kayaknya sih mustahil. Ya, paling-paling kita akan berusaha maksimum sampai setinggi apa ya, kita coba kita lihat dulu ya. Setelah mobil merah dan putih berhasil, kini giliran dari Mas Adi dari Double Cabin Chapter Yogyakarta. Hey!
Terima kasih. Terima kasih, Mbak Mas. Sarah. Sebelum meninggalkan hutan Mangunan, kami menyempatkan diri menikmati suasana hutan pinus bersama Pak Ipung. Pak Ipung adalah salah satu masyarakat lokal yang awalnya memiliki ide untuk menjadikan hutan pinus Mangunan menjadi objek wisata. Perjuangan beliau dimulai dari tahun 2001. Sebelumnya hutan Mangunan ini sering menjadi tempat terjadinya kejahatan. Sampai akhirnya tahun 2014, hutan pinus Mangunan dikelola dan disulap menjadi tempat wisata. Tantangan yang terbesar untuk hutan pinus ini? Ya, dari sisi pengelolaan itu SDM, di awal SDM, karena yang kita kelola itu adalah kelompok tani hutan. Oke. Ya, kelompok tani hutan, kemudian ditambah lagi tenaga lepas penyadap getah pinus yang dihentikan 2015 itu kita akomodir. Oh, mereka yang udah nggak boleh lagi, Iya, iya. kan nganggur tuh. Nganggur, kemudian kita rekrut. Artinya dalam konteks pariwisata mereka Pertemuan kami dengan Pak Ipung menjadi akhir eksplorasi kami di hutan Mangunan. Kini tiba saatnya bagi kami melanjutkan perjalanan. Sayangnya, kami harus berpisah dengan Dr. Angel. Beliau harus kembali ke Jakarta. Aku kan anak kota nih, lahir besar di Jakarta gitu ya. Jadi kadang tuh kangen banget pengen ke alam gitu. Maksudnya yang ke hutan lah, ke pantai. Itu tuh kayak vacation kan buat aku gitu. Jadi makna perjalanan kali ini tuh benar-benar ngerasain gimana rasanya tidur di alam, gimana rasanya beraktivitas di alam gitu. Pokoknya itunya sih yang paling aku dapetin di sini. Selalu ada kesan membekas dalam setiap perjalanan kami. Menikmati setiap jengkal harapan, gigih dalam kesederhanaan, dan kepedulian pada sesama. Sebagai pengingat bahwa perjalanan bukan sekedar destinasi,